Enggak gini. Ini kan pipa kan enggak usah rekam. Enggak mau rekam. Apa itu? Abang cuma nengokkan sama istri abang aja. Oh, ini kan pipa ya kan. Nah, dia ambil jaraknya ini 0,5 atau 1 mili kan. Nah, las naik ini jarak ini posisi kemiringan kawat lasnya ini 45 derajat. Jadi bengkok begini dia. Kalau kita ngelas dari samping begini, bengkok begini. Jangan lurus begini, jangan terlalu lurus begini. Posisinya begini ya. Las kan tas. Nah, itu suhu lelenya itu 65 derajat. Suhu lele 65 derajat. Nah, nanti di sini udah ubah ke 30 derajat. Jadi udah bukan 45 derajat. 30 derajat dia naik sini 25 derajat. Jadi sistemnya begini, naik begini, lurus begini, udah mulai naik begini, udah mulai nungging. Nah, Itu untuk ini ya, untuk pipa ya. pipa. Nah, jadi Itu las namanya las 5G. 5G ya. 5G. 5 ground itu namanya, 5 ground. Dia istilahnya. kalau pakai itu berapa? Apa? Pakai api. Api. Arus kan? Arus. Nah, kalau arus itu kan itu sama kayak bilang tadi, kalau di bagian bawahnya sini dia itu pakai 65 derajat Celcius. Nah, kalau udah main di sini dia bisa main 70 derajat. Tapi posisi pengelasnya itu harus lurus, jangan nungging gini dulu. Karena ini kan bisa dia mau cowak dia. Musuk gini, takutnya dia meleleh lagi. Nah, jadi tetap lurus stabil. Nanti udah masuk di sesi bagian sini, udah masuk di bagian sini, ini sedikit nungging ke atas begini. Nah, itu bisa masih tetap 70 tapi bisa nungging dia begini sampai di atas ini. Nah, itu tingkat panas. Berarti lagi itu dari bawah. kalau Sama lagi. arus gitu nggak jebol lah itu ya. Enggak. Yang penting main 65 sama 70 derajat Celcius. Itu dengan pakai berapa ini dia? Kawat las. Nah, tergantung jenis diameter pipanya. Kalau diameter contoh lah, dia diameter pipanya kayak aqua ini, palingan itu habisnya paling satu kawat las udah full kayaknya itu. Udah full begini kan, kalau yang di video tadi yang kita nonton itu kan setengahnya aja satu kawat las kan, karena diameter pipanya besar dia. 6 sampai 8 inch. Tuh. Jadi kawat las kita pakai apa? Ya. R32 apa? Bisa RB 2,6, bisa RB 3,2. Tergantung, itu kembali lagi tergantung dari diameter pipanya. Semua itu kalau kita mau pengelasan, dia tergantung dari jenis bahan yang kita mau mengelas ini. Contoh lah, dia pakai stainless. Itu RB 3,2 atau apa 2,6 atau 3,0 atau 3,2. Jenis kawat lasnya juga itu harus stainless. Nggak bisa dari besi biasa karena nggak makan dia. Meskipun kita lihat dia udah menyatu, tapi kalau kita banting aja patah lagi dia. Karena jenis bahannya ini beda, yang kita pakai kawat las sama yang stainless ini. Nggak menyatu dia. Masanya itu, masa jenis besinya itu. Jadi harus pakai yang sesuai dengan bahan yang kita akan melakukan proses pengelasan itu. Sesuai dengan kawat lasnya ini. Harus stainless, ini juga stainless. Besi, ini juga besi. Ini besi tumpah, ini besi tumpah. Dia mau kuningan, ini kuningan juga. Harus gitu ya. Nggak bisa ya kuningan jumpa besi nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu nggak dapat di pelajaran pengelasan itu. Jadi sulitnya pengelasannya apa? Kalau sulit pengelasannya itu, pokoknya kalau pertama kita mau mengelas itu, ya palingan kena bercak-bercak itu kena cepritan api. Habis itu sakit mata udah biasa itu kalau orang-orang pengelasan. Terus kena setrum juga biasa itu. Biasa ya? Nah, biasa. Habis itu apalagi ya? Panas. Habis itu apalagi? Hanya itu sih. Jadi nggak ada mengakibatkan meninggal apa kalau gitu. kematian ada, tapi untuk pengalaman saya di lapangan belum ada sih dapat memang fatal begitu, kecuali memang kesalahan fatal kayak kita ngedok terus groundnya itu kena air laut. Nah, itu bisa memang kesetrum. Itu kan gini, kalau kita mau mengelas itu kan ada sistem kelistrikan itu kan,
kelistrikan dari dia mulai dari low, normal sampai high. Nah, itu tergantung juga dari posisi tempatnya kita mengelas itu. Kalau dia di bawahnya itu kayak air, terus posisinya kita itu memang kena langsung dengan objek air itu, otomatis itu high dia. High ya. High Itu apa sih? high voltage, tinggi. Oh, tinggi. Voltase tinggi. Nah, itu high voltage. Kalau kita normal, kayak kita pakai safety ya kan. Safety tapi kena air. Terus safety-nya itu kan di depannya kan ada besi. Nah, airnya itu kena kena besi safety-nya itu, terus kita pegang stangnya, kita pegang groundnya begini, kita ngelas. Tapi dia nggak langsung kayak nyetrum daya high begitu, hanya kaget aja gitu. Kalau normal kalau low kita ngelas begini, padahal itu udah ada listriknya, tapi kita merasa kayak hanya digigit-gigit semut dikit-dikit. Nah, itu low itu. Setrum juga namanya itu ya. Setrum juga, tapi dayanya itu lebih kecil. Itu juga bisa terjadi kalau misalnya kita udah pakai safety, tapi kaki kita yang ini kan kayak ada keringat, terus handscoon-nya kita pakai ini basah, kita pegang begini, otomatis kan dia ada daya listrik juga masuk ke tubuh kita itu. Jadi itulah dari penjelasannya. Listrik low, normal sama high. Kalau di permesinan pengelasan itu. Jadi itulah penjelasannya. Iya. Apalagi yang mau ditanya? Ya cuman itu aja sih, jadi untuk pelajaran aja. Dan oke teman-teman, untuk video malam ini saya membahas tentang pengelasan dan ini ahlinya. Oke Ini guys, atas nama Iwan Prastio, orang Manado. Jadi jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen untuk video kali ini ya. Apabila ada kesalahan kata-kata atau penjelasan, mohon dimaafkan karena kita ini baru belajar membuat konten. Akhir kata, untuk saya Agus Purba di channel YouTube dan Iwan Prastio, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.